Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Bayu, Maharani CGP Angkatan 4 Kota Surakarta akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ketika di sekolah, kita sebagai pendidik seringkali dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kita untuk mengambil suatu keputusan. Lalu bagaimana? Ya tentunya yang pertama kita perlu kolaborasi antar warga sekolah. Siapa saja warga sekolah itu? Tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, murid, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta masyarakat sekitar. Selain itu kita perlu mindfulness. Mengapa? Karena perlunya kesadaran penuh agar keputusan yang kita ambil dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara tidak hanya diterapkan saat pembelajaran saja, namun juga perlu diterapkan dalam pengambilan keputusan. Karena setiap keputusan di sekolah hendaknya senantiasa berpihak pada siswa. Di lingkungan sekolah tidak dapat kita pungkiri bahwasanya kita akan dihadapkan dengan dilema etika. Nah, bagaimana cara kita mengambil keputusan pada situasi dilema etika ini? Tentunya dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 4 paradigma tersebut apa saja? 4 paradigma tersebut adalah individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang. Nilai-nilai yang tertanam pada diri seorang guru juga berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang akan diambil dalam pengambilan keputusan. 3 prinsip tersebut yaitu, yang pertama, rule-based thinking atau pemikiran berbasis peraturan. Yang kedua, end-based thinking atau pemikiran berbasis hasil. Dan yang ketiga adalah care-based thinking atau peraturan berbasis rasa peduli. Mana yang kalian pilih? 9 langkah yang perlu kita lakukan dalam pengambilan keputusan itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah melihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, dari 9 langkah pengambilan keputusan tadi, langkah keempat adalah pengujian benar atau salah. Dari 5 pengujian, yakni uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan, dalam suatu dilema etika, jika dari 3 pengujian pengambilan keputusan tersebut, yakni khususnya uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan, ada salah satu saja yang gagal, bahkan lebih, maka sebaiknya jangan mengambil risiko untuk membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan diri. Karena situasi yang dihadapi bukanlah dilema etika, melainkan bujukan moral. Kapan saya akan menerapkan di lingkungan sekolah saya? Tentunya sesegera mungkin saya akan berupaya konsisten untuk menerapkannya. Bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkannya di sekolah perihal pengetahuan yang saya dapatkan terkait materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini? Saya akan mengimbaskan kepada rekan sejawat saya baik secara formal maupun non-formal dengan langkah awal, yakni menyampaikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Selanjutnya saya akan mencoba secara bertahap dan berkelanjutan dalam membumikan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini, agar dalam setiap pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Tentunya seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Tentunya yang utama adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah. Selain itu, umpan balik dari rekan sejawat sangatlah penting dalam pengoptimalan penerapan materi di sekolah.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.